Oke, what is simulation? Kita tahu bahwa simulasi adalah mencoba menduplikasi karakteristik sistem. Jadi kalau misalnya kemarin minggu lalu kita belajar ya, model-model antrian, maka antrian itu juga merupakan salah agar kalau dia mulai kompleks maka kita harus melakukan simulasi. Simulasi tersebut bisa dilakukan dengan cara membuat mathematical model seperti yang kita pelajari di pelajaran ini, semuanya dibuat mathematical. Jadi mencoba menduplikasi karakteristik sistem. Sistem antrian juga demikian, begitu kompleks. Kalau masih sederhana mungkin mathematical modelnya sederhana seperti kemarin. Tapi kalau sudah dia menyambung ke macam-macam, maka kita bisa melakukan simulasi ini. Nah, kita akan mempelajari model simulasi matematika untuk satu sistem yang ada untuk membantu keputusan bisnis. Nah, simulasi itu seringkali dipakai dalam teknik-teknik modeling keputusan, permodelan keputusan. Jadi beberapa hal yang kita bisa melakukan di bermacam-macam. Nah, keunggulan dalam simulasi berarti kita mau melakukan beberapa proses, yaitu tentu seperti yang proses-proses pengambilan keputusan, kita tentukan dulu problemnya apa atau isunya apa, masalah yang kita mau bahas apa. Kemudian mulailah kita cari apa variabel-variabel yang penting, kita daftar dulu. Kemudian buat model simulasinya, yang langkah ketiga. Kemudian langkah keempat adalah kita mulai tentukan nilai variabel yang akan diuji, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, yang pertama kita adalah, saya pakai highlighter aja. Jadi konstruk, ya. Kemudian tentukan nilai variabelnya, ya. Kemudian jadi variabelnya ditentukan dulu di atas. Kalau Anda lihat di variabelnya, kita coba compile dulu di atas apa variabel penting, jadi pelajarin dulu, gitu ya. Baru konstruk simulation model, value specify, tentukan value variabelnya, jalankan simulasinya, ya. Conduct the simulation, jalankan simulasinya dengan model simulasi maksudnya di sini. Kemudian periksa hasilnya. Dari periksa hasilnya, kalau misalnya ada yang nggak cocok, oh ada yang kurang nih, nilai variabelnya nggak cocok, maka kita akan kembali ke mulai lagi, specify lagi variabelnya. Tapi kalau misalnya ini modelnya nggak pas nih, maka kita langsung konstruk lagi si model simulasi tadi. Ya, ini ganggu, saya pinggirkan dulu. Kemudian tentunya dari hasil tadi, mana yang paling baik itu yang kita pilih sehingga kita dapatkan supporting dalam pengambilan keputusan. Jadi itu yang akan kita bahas. Kemudian apa sih keunggulan dan kerugian dari simulasi? Keuntungannya dulu lah, pasti fleksibel. Dia bisa kita rubah-rubah seenaknya kita tanpa harus mengeluarkan biaya besar sekali. Dan dapat menghandle sistem yang kompleks dan besar. Dan kita bisa juga menggunakan, karena kita pakai Excel, sebetulnya ini penting sekali, ini distribution ini, ya. Kemudian tentunya tidak merubah sistemnya secara yang sebenarnya sedang berjalan, karena begitu sistem dirubah untuk mengembalikan ke situasi yang normal itu akan sulit sekali. Nah, kalau begitu misalnya, contohnya saja antrian sistem, kita rubah tuh dari 1 loket ke 3 loket, tentunya sudah dibangun loketnya tidak akan bisa ditarik lagi nantinya, dan itu uang udah keluar. Jadi tidak dan
antriannya bisa jadi kacau lagi kalau kita salah mengaturnya dan seterusnya. Dengan cara simulasi kita bisa menghilangkan hambatan tersebut. Kemudian kita bisa memperoleh ada apa namanya interaksi antara variabel, kita bisa mempelajarinya. Tentunya yang paling penting lagi adalah hanya butuh waktu sebentar, tidak perlu butuh waktu. Contohnya kalau misalnya kita mau mensimulasikan 1 tahun, kita bisa dalam bentuk disimulasikan dalam hasilnya dalam bentuk jam, menit, atau bahkan bisa detik. Dan handle complication yang tidak bisa dilakukan oleh metode-metode lainnya di dalam pengambilan keputusan. Itu adalah beberapa keunggulan dari penggunaan simulasi. Nah, kerugiannya apa? Ya, model simulasi bisa mahal karena perlu kepengetahuan untuk membuatkan model, perlu kalau Anda tidak pernah belum pernah membuat dan lainnya harus menyewa orang, tentu akan mahal, dan waktunya menghabiskan waktu. Iya, mungkin zaman dulu ini ya, karena zaman dulu kalau saya contohkan saja, makanya saya dulu simulasi antrian bongkar muat tebu di apa namanya dengan menggunakan komputer. Itu untuk menjalankannya saya perlu sehari semalam untuk mencoba-coba. 1 kali mengubah variabel, maka kita sehari semalam, karena memang komputernya sendiri sangat lambat sekali gitu. Jadi time consuming, tapi time consumingnya bisa kita anggap aja ya disadvantage yang nggak terlalu menyakitkan. Dan apakah kita bisa mendapatkan optimal solution? Tidak, tapi solusinya akan dikeluarkan beberapa macam, sehingga optimal solusinya harus dipilih lagi dengan metode lain. Metode untuk mencari optimal solution tentunya dengan linear programming dan lain-lain, dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain. Dan manajer biasanya harus memilih mana yang akan dicoba. Nah, itu bisa dilakukan dengan what if skenario. Walaupun ada kekurangannya, tapi masih bisa ditangani dengan what if skenario. Dan setiap model unik, berbeda-beda, karena memang kita harus membuat model baru lagi untuk masalah yang baru, di masalah yang berbeda. Nah, itu tadi. Nah, yang paling sering digunakan ini adalah Monte Carlo simulation. Monte Carlo simulation dapat digunakan dengan variabel yang harusnya ada variabel yang probabilistik ya di sini, variabel yang peluang untuk menang, peluang untuk memperoleh dan lain-lain. Nah, langkahnya adalah pertama kita tentukan distribusi probability-nya, sebaran statistik dari probabilitas setiap variabel yang random tadi. Ya, variabelnya harus random. Penggunaan random number itu untuk mengenerate random value. Yang pernah saya lakukan adalah dulu saya mengumpulkan data 200 kejadian, kemudian saya generate menjadi 1.500 kejadian dengan menggunakan random value ini. Akhirnya datanya menjadi lebih kelihatan nyata, lebih mendekati nyata. Dan ulangi beberapa repeat for some number replication, jadi berapa kali kita ulang-ulang nanti berapa kali ini di dalam simulasi agar kita memperoleh model yang lebih mendekati dunia nyata tadi. Nah, random variable banyak sekali yang bisa kita temukan. Kenapa dalam situasi dunia nyata, kejadian kalau saat ini kejadian orang sakit itu juga random, sama-sama terpapar oleh penderita virus, tapi siapa yang sakit belum tentu sebanyak yang terpapar. Nah, itulah makanya ada random variable. Product demand, permintaan produk.
sekarang 10, besok 12, besoknya lagi 14, bisa saja 10, bisa 12, bisa 15, dan lain-lain. Itulah yang disebut random, acak. Kalau bahasa Indonesia acak, atau ada istilah lain galat, ya. Galat, acak, random, nah, sama saja. Tapi bukan acak-acakan, beda ya. Lead time order itu juga waktu tunggu untuk order dari satu order ke order lainnya di dalam inventory, itu juga waktunya adalah acak. Waktu antara beberapa misalnya kita punya 5 mesin di pabrik, kemudian ada yang rusaknya yang mana, itu juga acak. Atau waktu antara satu mesin atau satu peralatan akan rusak, bisa sejam, bisa 2 jam, bisa setahun, bisa ini, itu acak juga. Kemudian waktu pelayanan seperti yang tadi seperti di dalam antrian dan sebagainya, masih banyak sekali. Itu random variable, ini penting ya. Kemudian maka langkahnya kita lakukan, tentukan distribusi peluang setiap random variable ya. Kita singkat RV ini, RV-nya ya. Kemudian ada beberapa distribusi probabilitas, bisa discrete, general discrete, bisa normal, bisa Poisson, bisa uniform, bisa eksponensial, bisa binomial. Lucu juga ya kalau lihat katanya random, tapi iya random kejadian. Coba keadaan bahwa lampu yang di rumah itu hidup atau mati pada saat Anda pulang itu bisa 0 atau 1. Tapi 0 satunya itu bisa acak. Kapan Anda waktu pulang ternyata masih mati, atau waktu pulang Anda masih. Nah, di situ random, makanya disebut random. Kalau eksponensial Anda ya intinya bisa terjadi. Dan biasanya kita menggunakan data historis untuk menentukan. Data historis, jadi data dikumpulkan dulu, seperti tadi saya bilang, saya mengumpulkan data dengan cara menghitung. Nah, ada beberapa dari skripsi kakak kelas Anda yang menggunakan simulasi kedatangan pesawat, antrian kedatangan pesawat di gerbang Belalai Gajah, Garbarata. Kemudian ada juga simulasi kedatangan busway di depan di halte, itu juga kapan dia datang dan lain-lain, jamnya jam berapa, itu kita catat, kemudian baru kita cari distribusinya. Jadi pertama kita cari distribusinya yang paling cocok, bisa Anda menggunakan software tertentu. Di sini saya tunjukkan salah satu software yang biasa digunakan untuk mencari distribusi data. Itu kita biasanya menggunakan Bestfit namanya, satu contohnya. Jadi nanti Anda bisa download EasyFit. Ini biasanya yang saya gunakan untuk menentukan bentuk distribusi data. Jadi kebetulan di sini bisa Anda download free, tapi cuma sebentar. Anda harusnya bayar, tapi ya tergantung kemampuan Anda. Kalau punya uang, bayar saja. Ya. Untuk menentukan bentuk distribusinya, Anda silakan nanti masing-masing mendownload saja untuk mencoba dengan data Anda kumpulkan tentang kedatangan orang di satu supermarket, kayak bisa aja, atau tadi yang paling mudah busway, atau misalnya kedatangan mobil yang lewat satu jalan tertentu, berapa ininya. Nah, itu bisa dicari distribusinya. Kemungkinan orang membeli produk itu juga bisa dibuat. Jadi ini bisa digunakan untuk
hampir semua orang dengan random data. Ya, kita kembali ke PowerPoint-nya lagi. Jadi saya masih ada software lainnya, tapi salah satu yang paling nyaman mungkin ya dengan EasyFit tadi. Nah, mari kita langsung mencoba. Contoh di sini adalah sebuah contoh untuk simulasi, misalnya ini di sini mintanya adalah untuk simulasi demand, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, hari auto shop ini sedang apa namanya mencoba apakah permintaannya tadi demand-nya setiap bulannya itu, dan kemudian hari auto shop ini sedang menjual ban, dan dia mempunyai data yang sebelumnya 60 bulan. Dari 60 bulan, maka dengan cara tadi dikumpulkan bisa dengan menggunakan Excel dan lain-lain, akhirnya kita mendapatkan bahwa kalau demand 300 itu setiap bulannya ada 3, demand-nya 320 ada 6, demand-nya 340 ada 14, ya, dan seterusnya sampai demand 400 itu ada 6. Totalnya ada sedikit ini 60. Totalnya 60, ya, 60, sehingga kalau kita lihat dari sini karena dia 60, maka peluangnya adalah 3/60 kalau untuk yang 3 kali 0,05. Yang kedua 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Itu jadi kita cukup mencari demand-nya, tahu demand-nya, kemudian berapa, frekuensinya berapa. Oke. Nah, kemudian kalau bagaimana cara ini? Maka langkah kedua adalah gunakan angka random number untuk mengenerate nilai-nilai random. Yang tadinya cuma 60 data, kita buat saja dia bisa menjadi beribu-ribu data. Random number biasanya kita gunakan, dapat kita gunakan di Excel, terutama lebih mudah lagi, tinggal menuliskan random. Atau Anda kalau tidak punya Excel, Anda bisa gunakan misalnya dengan Dadu. Nah, disitulah kenapa Monte Carlo. Ya. Karena peluang keluar angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu akan sangat acak atau sangat random. Atau menggunakan tabel angka acak. Tabel angka acak Anda bisa lihat di sini. Kalau saya mencari di ini, ya, ini saya copy dulu, saya taruh di slide supaya Anda mudah nanti. Jadi di sini nanti saya share aja, lebih mudah saja. Kemudian kita mencari angka acak, random number table, random table. Ini Anda lihat angka acak, dan Anda memakainya ini di statistik. Jadi contohnya angkanya adalah 10.000 atau 1.000, ya, 1.000, maka Anda menggunakan angka acaknya 3 digit. Jadi pertama Anda tunjuk secara acak titik tertentu, misalnya saya merem, saya arahkan mouse, kemudian ketemunya di 4189, ya. Jadi angka pertama yang kita ambil adalah 418. Angka kedua yang kita ambil adalah kejadian ke 599. Angka ketiga adalah 419. Kalau dia sama, kita lewatin. 837, 182, 68, dan seterusnya. Gitu, 33. Kalau 10.000, ya Anda ambil 4 digit dong. Karena maksimumnya 9999. Kasih nomor dari 0 kalau ini. Jadi Anda pertama kumpulkan datanya. Datanya adalah misalnya mahasiswa Universitas Bakri ada 2.934 yang aktif. Nah, itu dikasih nomor 1 sampai sekian. Kemudian
mana yang mau dipilih jadi responden atau ini, maka kita tentukan dengan pertama kita tunjuk angka, kebetulan saya nemu misalnya di sini adalah 8672, maka angka acak sampai dengan 4 digit, tapi mana tadi tabel. Jadi kita mulai dari sini 8031 nggak ada Pak, lewat 7833 lewat 0981. Oh, berarti mahasiswa nomor 981 yang kita pilih. 1688 kita pilih 1688. 222 masih ada, masih masuk dalam 2000 sekian kan. 2900. 0620 masuk. 5472 lewat. 2835 masuk. 1669 masuk. 2263 dan seterusnya. Itu cara menggunakan angka acaknya. Oke. Kita lanjut dengan PowerPoint tadi. Jadi selain pakai angka acak, Anda juga bisa pakai random generator dengan komputer dari sebuah tabel atau dari roulette wheel dan lain-lain. Jadi setelah kita buat dengan ini angka acaknya, kita coba random number interval untuk array auto sort. Dia tadi demand-nya 300, peluangnya kita sudah hapus satu, di sini ada frekuensinya, kita sudah ambil yang peluang saja. Jadi peluangnya 0,05, 0,1. Nah, kemudian kita buat kumulatif distribusinya, ini dengan Excel mudah sekali. 0,5 ditambah 10, 0,15, 0,35, 0,65, 0,9, dan 1. Kemudian kita buat random intervalnya dari 0 sampai 4. Kalau dia angkanya 0 sampai 4, maka dia kita pilih anggapnya distribusi ini, dan di sini 90 sampai ini. Jadi sesuai dengan jumlahnya ya, 5%, ini 15%, ini 35%, ini 6 berapa ini? 30, ini 20%, ini 30%. Kan 64 dikurangin sampai 35, ini jumlahnya 30. Jadi ini angka 0 sampai 100. 5, 15, kemudian di sini 20, 30, 25, dan 10. Kemudian replication of simulation. Itu diulangin lagi, menarik angka randomnya sampai demand-nya itu terpenuhi semua. Dan biasanya sampai angka tertentu. Simulation must be replicated many times to cover full range of variability and obtain the meaningful result. Jadi simulasi diulang-ulang sampai dia ketemu angka yang benar-benar berarti. Nah, di dalam ini komputer tentunya akan membantu kita, daripada kita lakukan dengan menulis di kertas, maka tentunya komputer jauh lebih cepat. Walaupun tadi saya cerita di awal, di tahun 84 saya simulasi itu ya perlu berhari-hari. Tapi lebih cepat daripada saya harus menghitung dengan tangan. Karena kalau 1.500 data itu kira-kira ya lumayan beratnya dengan rumus segitu banyaknya. Nah, oleh karena komputer pastinya lebih jauh. Nah, ada paket software yang sudah dapat digunakan untuk membuat distribusi ini, dan dengan menggunakan replikasi tadi kita ini. Beberapa software yang ini adalah misalnya dengan Visual Basic, dengan C++, Fortran, dan dulu saya pakai Basic dan Fortran. Kemudian kita gunakan bahasa pemrograman ada yang khusus untuk simulasi,
ada namanya GPSS, ada SimScript, ada MicroSim, ada BuildSim, ada PowerSim, ini ada BuildSim, ada PowerSim, dan seterusnya. Ada yang free, ada yang enggak. Kalau ada misalnya nanti ingin menggunakan simulasi dengan apa namanya komputer software khusus, maka Anda bisa contoh di sini open source, cara nyarinya ya, open source simulation package, simulation software. Maka di sini dapat 8, ada 8 yang free dan open source simulation. Anda bisa gunakan software simulation ini, atau Anda bisa menggunakan Excel juga sebagai ini. Ini ada Canvas, ada segala macam, itu Anda bisa cari nanti di internet beberapa software yang khusus. Atau kita bisa menggunakan yang saya lebih cenderung karena sangat fleksibel ya, spreadsheet model ya. Model ini sangat fleksibel sekali dan kita mudah sekali mengubahnya dengan cepat. Nah, di dalam mensimulasi ini random value di Excel, maka kata kuncinya adalah random. Kalau dulu hanya random, ini karena filenya sebelum ada random between, yaitu menggunakan angka random antara 0 sampai 1. Dan dengan menggunakan rumus di atas dan rumus lainnya, kita bisa membangkitkan random variabelnya dari sebaran distribusinya. Apakah itu dia sebaran normal, sebaran uniform, sebaran eksponensial, maupun sebaran diskrit. Jadi di sini adalah beberapa hal yang Anda bisa lihat, dan kita akan mencoba masuk ke Excel. Excel yang pertama tentunya untuk melihatnya. Jadi kita sebetulnya ini bisa di shift klik, tapi nggak tahu namanya. Ini di mana nih? Hyperlinknya mana? Dia tidak ada hyperlinknya. Oke, ya kita cari di Excel. Kita ini saja dulu pakai Excel 1 ini untuk mempermudah Anda. Insert. Oh, nggak mau dia. Oh, ini karena filenya file lama. Saya simpan dulu menjadi file baru di Microsoft PowerPoint yang baru, yang 2011. Kalau 97 masih belum bisa, tapi kalau di yang baru dia akan terlihat ininya, apa namanya, kita bisa langsung sambungkan ke video auditing ya. Contohnya di sini saya mau menambahkan screen baru yang menunjukkan Excel kepada Anda. Dan di sini saya hanya menampilkan segini saja. Oke, kita mulai dengan membuat apa namanya, di sheet baru, maka rumusnya random. Anda akan mendapatkan angka sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan kondisi acak tersebut. Jadi angkanya dari 0 sampai 1 gitu ya. Dia akan keluar angka-angka acak yang kita tidak bisa ikut menentukan. Nanti baru tinggal dikalikan dengan variabel yang diperlukan. Jadi itu angka acaknya. Kita kembali lagi ke jadi di sini kita kembali ke PowerPoint lagi.
Kemudian, nah kita mencoba sekarang untuk yang hari auto shop. Kita ingin komputer itu menghitung profitnya dan berapa revenue dari setiap ban pada kondisi pasar saat itu. Kita menggunakan distribusi uniform, discrete. Discrete itu berarti angka utuh ya. Dan profit marginnya continuous uniform antara 20-30%. Kalau di ini revenue-nya pendapatan per ban itu kita buat distribusi uniform dari 60 sampai 80 dolar. Sedangkan fixed cost-nya adalah 2000 dolar. Jadi, maka kita buatkanlah sistem flow-nya. Apa saja yang dimasukkan? Input-nya, ini yang kita harus definisikan terlebih dahulu sebelum membuat model simulasinya. Di mana di sini ada mulai dari income tax level, corporate tax rate, interest rate, government spending. Ini model econometry. Oke, ini salah contoh. Ini bukan flowchart-nya hari simulation. Tapi ya oke lah. Di sini salah satu bentuk model econometric dari satu matematik. Income tax level, corporate tax rate, interest rate, government spending, dan foreign untuk menghasilkan apa? Gross national product, inflation rate, unemployment, monetary, dan population growth rate. Sebelum ke sana kita karena ini mungkin loncat, saya langsung bahwa kita masuk di modelnya hari ini adalah dari formula seperti ini. Jadi dalam simulasi kita tahu bahwa hari tadi demand, apakah per bulan demandnya 300 atau berapa, 300, ya, yang 300 itu ada 5% atau peluangnya 0,05, yang 320 0,1, dan ini adalah data asli, maksudnya data yang Anda peroleh dari penjualan. Kemudian di sini kita buat ini lower limitnya 0, ini sama dengan D2, ini lower limit random ini upper limit. Jadi tergantung di sini ya. Kalau Anda lihat di sini rumusnya yang min D2 ini D2. Ini kemudian di sini C2 ditambah B2 dan seterusnya. Ya. D2 adalah C2 ditambah B1. 0 awalnya kan. Di sini C2 tambah B2, C2-nya adalah 0, ditambah B2-nya 0,5, jadi di sini 0,5. Kemudian kita buatkan rumus angka random dan dicarilah di dalam tabel ini berapa yang dia akan muncul. Sehingga kalau kita coba dengan ini, karena semuanya ini adalah manual, saya belum merecord ya. Jadi kalau Anda lihat bahwa pembuatan rumusnya dimulai dari di sini 300, di sini distribusi yang diperoleh dari data nyata, data yang dikoleksi, di sini data demand, kemudian data peluangnya sudah ada, kemudian kita memberi batas angka randomnya antara sekian sampai sekian, yaitu dari mulai 0 dan sampai batas C2 ini ditambah B2. Jadi di sini C3 ditambah B3. Sedangkan C2-nya, C3-nya diperoleh dari angka ini. Dia akan terus ke sana. Terus. Dan nanti dicari mana C9 itu adalah yang kita akan
cari status simulated demand-nya, sehingga kalau kita lihat di sini, oh ya demand-nya berapa saat ini adalah 380, jadi masuknya ke sini. Kalau kita lakukan perhitungan lagi, setiap dihitung dia akan berubah. Ya, Anda lihat di situ berubah terus dengan peluang sesuai dengan yang ada di kita tentukan tadi. Tapi angkanya acak. Oke, kita stop. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini tadi model apa yang untuk simulasi pendapatan nasional, ya, file Excel 10.2. Anda bisa nanti coba, saya masukkan saja di sini audionya. Saya masukkan slide baru, kemudian saya record. Saya perlunya sheet 10.2. Kita mulai record. Nah, di sini 10.2B ya kalau salah tadi. Oh nggak ada. 10.2A tetap hari ini agak ngacak juga nih presentation ini. Coba nanti saya cek lagi kenapa dia nggak mau dia. Rupanya dia random lookup. Iya. Ini hasilnya masih di hari Autoshop bahwa penjualannya demand-nya 320, penjualannya 76 dan profit margin 29. Profitnya sekian. Kalau kita tekan F9 lagi, maka dia akan berubah lagi menjadi, oh iya tetap 360, tapi kemudian di sini biayanya profitnya menjadi berubah. Setiap kita tekan dia akan mencari angka baru harusnya. Kebetulan di sini masih 367 terus. Nah ini mulai berbeda karena dia juga yang paling banyak terjadi 35%, ya 30%. Kita tekan lagi dia 380. Jadi dua ini akan bersaing paling banyak-banyakan, baru peluang yang lain ini dan ini akan kecil sekali. Misalnya, oh bulan ini kira-kira berapa ya? Ini. Nggak cocok. Bencet aja beberapa kali. Sehingga Anda, kira-kira, oh mungkin kita akan bisa demand-nya sekitar menjadi 380 dengan harga jualnya $79 dan profit marginnya 26%, sehingga kita dapat keuntungan kira-kira 5.000. Nah ini yang kita perpanjang demand-nya, jadi kita bisa membuat distribusi baru nih, dimana demand-nya kita kopikan saja rumus-rumus ini ke bawah, ya. Semuanya angka random satunya ini diperoleh dari ini, sehingga kita mendapatkan angka sebagai berikut. Ini angka random. Jadi cukup Anda tekan F9 dia akan berubah distribusi. Jadi rata-rata kemungkinan adalah replikasi 200. Mereplikasi 200. Kalau misalnya, ini kayaknya kurang ya, Anda bisa tambahkan replikasinya lebih dari 200. Tinggal Anda mau kopikan saja ini, rumus ini, bawah. Makanya saya bilang, simulasinya mungkin lebih seperti yang saya lakukan adalah simulasi dengan menggunakan 2000 data, 2000 kali simulasi, sehingga saya mendapatkan distribusi yang lebih meyakinkan waktu itu untuk kedatangan antrian tebu tadi.
karena kemampuan komputer sudah cukup kuat, maka Anda cukup bisa mengkopikan dengan mudah, membuat data yang cukup banyak dengan hasil yang lebih terjamin hasilnya. Dari sini kita lihat bahwa ini average sampai 203 kita ganti tentunya. Kalau Anda menggunakan 2001, harusnya 2001. Ya. Sedang dihitung. Dan setiap saat berubah. Ya. Setiap saat beliau berubah. Oke, itu namanya juga simulasi kita atau angkanya acak. Oke, yang berikutnya adalah bahwa dari simulasi tersebut kita bisa mencari yang lain, tapi ini sebelum ke sini kita masuk ke presentasi lagi. Sebelum masuk presentasi saya harus mematikan simulasi recordnya. Kemudian saya kembali ke presentasi. Nah, di sini replicating the model. Jika model itu kecil, maka kita cukup copy beberapa kali, seperti tadi yang saya lakukan dengan menggunakan data table. Di Excel dulu saya sudah pernah mengajarkan pada Anda di ABC, Applied Business Computation, menggunakan data table. Kalau Anda lihat di sini, data, what if analysis, data table. Ini menggunakan data table, itu yang dimaksud menggunakan data table. Ya, see the result of multiple input at the same time. Ya. Kemudian untuk setiap nilai dalam tabel, maka model kita akan menghasilkan sesuatu yang dilaporkan. Anda lihat di 10.2 yang tadi, bahwa kalau dia angkanya sekian, ini profitnya sekian, profit marginnya sekian, fixed cost-nya sekian, sellingnya sekian, berapa, tinggal 340 kali 62, sehingga kita dapatkan profitnya adalah 3.000 dan seterusnya. Oke, waktunya ngantuk. Oke, Anda jangan ngantuk ya. Saya masuk ke berikutnya. Nah, itu tadi adalah contoh untuk demand, contoh simulasi untuk demand, revenue, profit dari sebuah perusahaan. Anda bisa lakukan juga simulasi untuk kira-kira perusahaan lain untuk hal apa, atau mungkin perusahaan Anda sendiri yang sekarang, kalau kemarin-kemarin kita sudah menjual berapa, kemudian dengan menggunakan simulasi tadi, kita bisa memperkirakan berapa kira-kira pendapatan dan profit yang akan terjadi di bulan depan. Nah, contoh yang lain adalah simulasi inventory. Nah, dalam simulasi inventory ini kemudian kita menggunakan contoh toko hardware Shimkin yang menjual salah satu produknya adalah electric drill, bor listrik. Nah, di sisinya berapa banyak drill yang harus diorder dan kapan harus ordernya. Dengan model daily demand, tentu order karena apa? Karena dia sudah terjual atau akan terjual. Di sini kita tahu daily demand-nya berapa dan lead time-nya ada. Ini menggunakan rumus inventory yang biasa digunakan di dalam, dan Anda sudah pelajari ini di matematika dan di ekonomi mikro. Lead time adalah waktu tunggu untuk mendapatkan order. Jadi Anda order hari ini,
datangnya kira-kira misalnya besok atau 2 hari atau seminggu atau 1 tahun dengan barangnya. Nah, itu adalah lead time, waktu tunggu. Nah, dengan tujuan tentunya tidak boleh ada kekurangan barang, no stock out. Kenapa? Ingat, kalau toko sering kosong, apa yang terjadi? Pindah ke toko lain, cek toko sebelah. Ya, jadi karena itu maka sebuah toko kalau dia mau spesialisasi di bidang tertentu, barang tersebut harus selalu siap. Kalau balik tidak ada, tentunya lama-lama ditinggalkan. Kemudian, tapi kalau barang selalu ada, bukan berarti ditimbun banyak. Keep inventory levels low. Dan hindari terlalu banyak mengorder, karena begitu mengorder, Anda harus menunggu waktunya cukup lama. Belum lagi ada biaya ordernya. Nah, kelihatan bahwa ada konflik dari dua ini, inventory level low, tapi harus ada terus, harus tidak boleh tersering order. Jadi dengan low level ini bertentangan, ini dengan ini bertentangan. Avoid stock dengan ini juga bisa saling konflik. Maka kita cari mana yang paling baik dengan simulasi, di mana biaya itu semuanya dikaitkan ke dalam setiap variabel dan kita dapat menghitung total cost-nya. Ini contohnya. Jadi komponen total cost adalah kalau dia kehilangan order, stock out, maka itu sama dengan kerugian $8 per bot. Holding cost untuk menangani itu hanya menyimpan dan lain-lain sudah dihitung, dia membutuhkan $0,02 per drill per hari, per bor per hari. Sedangkan order cost-nya karena cukup mahal, makanya di avoid order tadi $20. Kira-kira berapakah kebijakannya untuk meminimumkan total biaya? Maka kita lihat di sini, ingat bahwa dalam ini policy inventory berbasis pada variabel quantity dan reorder point. Q dan R, quantity and reorder. Quantity berapa order yang harus dibuat, berapa jumlah bor yang dipesan, dan kapan memesannya. Jika inventory lebih kecil sama dengan R, maka akan dilakukan reorder point. Nah, kita menggunakan what if, Q dan R sebagai kombinasinya, dan mencari berapa angka yang terendahnya. Di sini probability distribution of daily drill demand-nya apakah ada pembelian 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, dan ini bahwa satu hari tidak ada yang beli itu sekitar 15%, satu hari ada yang membeli 30%, satu hari yang ada yang beli 60%, dan seterusnya. 60%, 60 buah. Dan probability distribution of lead time adalah antara 1 sampai 3 hari. Jadi dari sejak memesan sampai barang datang itu 3. Nah, dalam simulasi model kita gunakan simulasi 25 hari kerja dan start dari dari 1 sampai 7 inventory saja. Generate random demand setiap hari. Demand itu adalah demand minimum inventory dan demand. Sedangkan jika demand lebih besar dari inventory, maka akan terjadi stock out. Jadi simulasinya adalah, model simulasinya adalah kita mencoba mencari tingkat inventory dengan mengurangi
jika di dalam inventory tentu kalau sudah terjual stoknya juga berkurang dan akan bertambah jika ada order yang datang. Place an order of key drill jika inventory-nya di akhir inventory di akhir hari dia inventory-nya lebih kecil sama dengan R di titik reorder. Dan setiap waktu setiap saat order sudah dilakukan, maka buatlah random value untuk lead time. Hitung 3 variabel ini biaya-biayanya dan jumlahkan ke total cost. Kita coba membuat lagi melihat lagi ke filenya. Polo 3. Kenapa ini kok jadi ngantuk sekali saya? Ini saya rubah dulu select area-nya supaya agak besar, supaya nggak potong. Oke, kita mulai saja di sini. Ini adalah shifting hardware tool calculation manual ya, yang ada hari pertama sampai hari ke-25. Kemudian bikin inventory-nya hari pertama ada 7. Ya. Hari keduanya dihitung. Kemudian unit receipt apakah ada order, karena 7 nggak mungkin kita order. Jadi 0. Kemudian di sini di average available inventory 7 tetap. Demand ada 3. Maka demand-nya harus ada 3 di sini. Kemudian dicari di sini minimum antara D4 dengan E4, ini D4. Mana yang paling kecil? Ada permintaan 3, di sini ada 1. Ya, diambil 1. Ada permintaan 3, di sini ada permintaan 7, di sini ada 7. Ya, ambil 7 sama. Kemudian end inventory karena di sini ada 4, sini 3, berarti ini 7. Sorry. Ini ada 7, ini ada 3, maka di sini ada 4 sisanya. Karena dia, apakah dia stock order, out of stock order? Enggak. Inventory pada akhir 4, place order, iya. Nah, 4 ini adalah diambil, ditaruh di sini. Dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian holding cost-nya dihitung, karena kita tahu holding cost itu adalah sudah ada di tabel sulannya. Di sini holding cost itu di T17 ini $8 berapa? 0,02 stock out, order cost, dan jumlahnya adalah total cost. Kemudian kita lihat di sini di dalam data, kita menggunakan data tabel supaya lebih ini nyaman lagi, di mana ini masing-masing dibuat sehingga kita bisa tahu bahwa ini data yang terjadi, semua dibuat 200 kali simulasi, sehingga kita dapatkan bahwa berdasarkan hasil dari 200 replikasi dari simulasi, maka kita memperoleh bahwa harganya adalah operating cost-nya adalah rata-rata 1,78, average cost-nya adalah 104,4, average
cost adalah $120 dan total average cost 27. Kalau kita tekan F9 tidak akan berubah. Oke, menjadi 182. Oke. Nah, ini bisa disimpan dalam bentuk skenario dengan menggunakan tadi data. Oh, ini nggak masuk ini. Jadi Anda bisa menggunakan skenario untuk ini. Oke, sekarang kita akan membuat skenario untuk
kasus ini, kasus Judith Limousine Service. Akan kita rubah beberapa hal. Nah, caranya adalah pertama, di sini kebetulan sudah di set ya, kebetulan yang dirubah adalah sel B3, kemudian hasilnya seperti ini. Caranya adalah pertama data, kemudian di sini ada what if analysis, kemudian langsung ke skenario manager. Kemudian kalau di sini belum ada, maka kalau di bagian hasilnya tentu itu tidak ada. Kita harus lihat di soal yang akan kita buatkan skenario, yaitu kita pertama buat if analysis, maka skenario manager. Di sini sudah ada R10, R12, R12 dan lain-lain. Ini adalah skenario. Gimana bentuknya? Kalau ini tinggal Anda lihat aja apa yang mau dirubah. Yang dirubah adalah sel B3. Di sini sel B3 adalah limit reservation-nya. Misalnya limit reservation-nya menjadi yang di B3 dirubah menjadi beberapa, dan ini prevent change supaya tidak dirubah-rubah, diproteksi gitu ya. Kemudian ya, ini tinggal di OK, maka dia akan berubah menjadi dirubah ke berapa? Dirubah ke 10. Seandainya cuma 10, bagaimana? Limit reservasinya 10. Maka kita klik OK, dia akan sudah dihitung bagaimana kalau 10. Nah, hasilnya semua akan bisa kita lihat. Kebetulan ini ada 1, 2, 3, 4. Yang 4 ada beberapa lain. Kita bisa merge ininya. Kemudian di sini adalah yang di merge adalah di skenario summary. Kita di 10.5 juga ada. Kita bisa pilih merge dulu, kemudian 5 skenario yang terdapat di ini sudah dihasilkan. Kita tinggal klik summary. Summary-nya kita bisa bentuk pivot atau bentuk skenario summary. Bentuk skenario summary akan menghasilkan seperti ini. Jadi dia 14, bagaimana kalau 10, bagaimana kalau 11, bagaimana kalau 12, bagaimana kalau 13 limit reservation-nya. Dan ini adalah hasilnya. Hasilnya yang mana aja? Kalau ingin jelas biasanya kita harus ubah menjadi nama di sini. G10-nya jadi nama. Kita coba ganti menjadi nama. Jadi di G11 dan itu kebetulan di sini adalah average profit dan G11 itu adalah G11 tadi adalah G20 dan G21. Di G20 dan di G21 adalah average profit dan average occupancy rate-nya. Kita kasih nama saja di sini menjadi average profit, ya. Kemudian yang di bawah kita tekan enter, kemudian di sini adalah kita ganti menjadi occupancy, ya, average occupancy. Rate, kita kasih nama itu, oke. Kita tekan enter. Jadi pada waktu kita tekan skenario tadi, skenario manager, kalau kita jalankan summary-nya, maka dia akan menjadi bentuk average occupancy dan average occupancy rate. Jadi Anda bisa merubahnya menjadi seperti itu. Oke, saya kira ini cukup. Saya akan kembali ke Nah, menggunakan replikasi dengan menggunakan tabel data tabel, kita dapat menggunakan 4 angka biaya tadi dimasukkan sebagai data tabel, dan setiap replication menunjukkan 1 bulan, dan kita turunkan menjadi 200 replikasi. Baiklah, kali ini saya akan coba menunjukkan bagaimana membuat data table untuk replikasi di dalam simulasi ini.
sebanyak 1000 kali replikasi dengan memanfaatkan data table. Jadi pertama saya akan membuat dulu bahwa dia ada 1000 dan di sini saya siapkan dengan cara memfill series sehingga dia memiliki 1000 replikasi. Kemudian selain itu kita harus tahu bahwa profit ini berasal dari mana. Profit hitungannya adalah berasal dari hitungan yang ada di B14 profit, sehingga di sini saya berikan dia rumus sama dengan B14, atau kalau Anda memakai nama ya ini nama profit gitu, enter. Kemudian di sebelahnya ini tadi B14, kemudian yang di occupation rate-nya kita ganti dengan sama dengan occupation rate yang ada di B15. Sehingga dua perhitungan ini akan di-generate sebanyak 1000 kali oleh table dengan cara menggunakan menu yang ada di sini, data. Kemudian di data ini kebetulan ini karena diperkecil jadi kelihatannya hanya ada icon, tapi ini adalah icon what if analysis yang kita klik ujung panah yang ke bawah ini. Kemudian kita ambil data table. Nah, untuk data table sebelum ke sana, sebelum ke ini ke menetapkan data table ini harus kita select dulu yang mau jadikan data table. Data tablenya tadi kita maunya 1000. Kita highlight dulu 3 kolom tersebut, kemudian kita masuk ke data table, ya kan? Nah, karena perubahan angka yang ada di dalam profit dan occupancy rate ini adalah tergantung dari angka random number yang akan di-generate, dan itu tergantung dari jumlah reservation limit dari judit, maka kita gunakan sel B3. Dalam hal ini sel B3 merupakan kolom input, bukan row input, karena kita tahu bahwa tabel kita menggunakan replikasi dengan dalam kolom M. Jadi pakai kolom. Kalau nanti kita mau mendatar, maka kita gunakan baris nantinya. Di sini saya gunakan adalah kolom input, sehingga kalau kita klik OK, dia akan mengenerate sebanyak 1000 data replikasi untuk profit maupun occupation rate-nya sebanyak 1000 kali, dan itu tergantung dari angka random yang di-generate oleh tabel Excel ini. Oke. Nah, di sini sudah Anda dapatkan. Di sini yang pertama 265 100% occupation rate-nya. Kemudian yang kedua ini adalah hasil generate. Kebetulan di sini profitnya minus karena occupation rate-nya adalah 10%, dan seterusnya sampai kalau Anda lihat di sini ada 1000 kali replikasi, dan 1000 replikasi ini kemudian diambil rata-ratanya kemudian diletakkan di base berdasarkan, kita ganti berarti based on 1000 replikasi kita mendapatkan average profit 221 dengan occupancy rate-nya 81,9%. Ini sangat bagus sekali kalau untuk suatu perusahaan memprediksi kira-kira kalau dia menjadi ini. Dan tentunya dia selalu akan terpengaruh dengan kalau kita misalnya ganti reservation limit-nya cuma ada mobilnya yang bisa dipakai 10, maka otomatis dia akan mengenerate kembali, dan di sini rata-ratanya menjadi 220 profitnya, dan ini merupakan hal yang otomatis dilakukan dari itu. Dan kita bisa menggunakan skenario untuk ini seperti yang skenario yang dapat Anda lihat di penjelasan sebelumnya ini.